sekalian, selamat Natal, Emmanuel, Tuhan beserta kita. Dia yang dinantikan oleh para nabi telah tampak dalam diri Yesus, Sang Bayi. Palungan telah berubah menjadi tempat yang agung, karena Dia yang adalah Tuhan telah lahir di sana. Manusia yang kotor dan berdosa telah diangkatnya menjadi pribadi yang bermartabat. Mari bersembah sujud dengan hati gembira. Mari lambungkan lagu dengan gembira. Hosana in excelsis Deo. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami sudah disinari oleh terang yang baru. Dialah sabdamu yang menjadi manusia. Semoga terangnya yang bersinar dalam hati kami karena iman, bersinar juga dalam tindakan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah yang dimaklumkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, penyelamatmu datang. Mereka yang dikumpulkan dengan jerih payahnya ada bersama-sama dengan Dia, dan mereka yang dihimpunnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebut mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau sendiri akan disebut yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah sabda Tuhan. Hari ini cahaya turun atas kita, sebab Tuhan lahir bagi kita. Hari ini cahaya turun atas kita, sebab Tuhan lahir bagi kita. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersuka cita. Langit memberikan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Hari ini cahaya turun atas kita, sebab Tuhan lahir bagi kita. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi nama-Nya yang kudus. Hari ini
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, ketika kerahiman dan kasih Allah serta juru selamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaruan yang dikerjakan Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Dan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata satu sama lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkataan itu dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, kita merayakan Natal pada tahun ini rupanya sangat berbeda dengan Natal tahun-tahun sebelumnya. Memang di dalam peristiwa Natal, kalau saya melihat di dalam Injil Lukas, sesungguhnya aku mewartakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi juga dikatakan di dalam Injil Lukas pada pagi hari ini,
Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, saudara sekalian, inilah saya kira yang setiap perayaan Natal kita bersuka cita, merayakan Natal dengan sukacita. Dan selanjutnya juga dikatakan bahwa hari ini Raja Damai telah hadir di dalam dunia untuk menyelamatkan dan membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Saudara sekalian, tetapi pada tahun ini, Natal ini seakan-akan ada sesuatu, perayaan Natal ada sesuatu yang terpasung oleh keadaan karena pandemi COVID-19 ini. Situasinya memang berbeda. Saya merasakan sungguh sunyi, senyap, dan dalam situasi tirakat, situasi padang gurun. Tapi justru disitulah saudara sekalian, kita bisa merenungkan dan bisa merefleksikan perjalanan iman, perjalanan hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Mungkin memang ada yang kecewa karena sudah sekian lama, ya mulai Maret sampai sekarang tidak bisa ke gereja karena usia. Tidak pernah menerima tubuh Kristus dalam perayaan Ekaristi, secara langsung hanya menerima komuni spiritual. Mereka mungkin kecewa, ada kerinduan yang sangat besar. Padahal biasanya mereka kalau Natal ini di sini 2 jam sebelumnya sudah pada datang ngantri, ya, hiruk-pikuk, misdinarnya banyak. Ini misdinarnya diakon sama romo. Ngerangkap, saya juga memimpin misa juga membawakan dupa. Ya. Nah, ini saudara sekalian situasinya memang, dan ini yang terjadi, ini sebuah kenyataan, dan ini harus kita terima. Tetapi saudara sekalian, situasi yang seperti itu, yang sedih, mengecewakan mungkin, ini sudah dialami oleh Bunda Maria sendiri. Kita tetap harus semangat. Ya. Bunda Maria ini telah memberikan teladan kepada kita. Mungkin kalau kita membaca di dalam Alkitab, bagaimana Bunda Maria ketika mengikuti sensus, lalu dia melahirkan, dan ketika mencari tempat untuk melahirkan putranya, Yesus itu merasa kesulitan. Tentu hal ini juga merupakan sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang mengecewakan. Tapi Bunda Maria tetap mempunyai semangat, Bunda Maria tetap setia di dalam imannya, dan Bunda Maria tetap mempunyai pengharapan. Ini yang penting, pengharapan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam Yesaya bab 9 ayat 5 dikatakan, seorang anak lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Dan inilah menurut saya hadiah Natal bagi kita sekalian, umat Kristiani, umat Katolik. Seorang anak yang lahir itu memberi pengharapan bagi kita dan memungkinkan kita dapat memasuki kerajaannya. Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Injil Matius bab 18 ayat 3. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Kita dibaptis dan menjadi anak-anak Allah. Maka saya kira sebagai anak Allah, pada situasi yang seperti ini, kita diajak untuk membuka hati kita di
di dalam kesunyian Natal ini mendengarkan suara Tuhan. Mungkin Tuhan mau mengatakan supaya kita bisa memurnikan hidup kita, memurnikan di dalam merayakan Natal. Bukan mungkin dulu biasa merayakan Natal dengan hura-hura, memburu diskon, dan lain sebagainya. Tapi sekarang Tuhan mau mengatakan, inilah waktunya untuk membangun relasi yang semakin baik di dalam keluarga dengan merayakan Natal di dalam keluarga yang dalam situasi yang semakin akrab. Dan selanjutnya sebagai anak Allah dalam situasi seperti ini, kita diajak untuk membangun dan membantu teman-teman kita, saudara kita yang kesulitan karena akibat pandemi COVID-19 ini. Dan kita tetap waspada kemanapun kita karena pandemi belum selesai terhadap protokol kesehatan, memakai masker, tetap mencuci tangan, menjaga jarak, dan usahakan bersukacita, ini yang penting, bersukacita di dalam Tuhan, olahraga. Ini kalau kita mencintai hidup kita, ya kita harus melakukan protokol kesehatan ini dengan baik. Ini adalah sebagian dari ungkapan iman kita. Dan saudara sekalian, dalam situasi seperti ini, kita tetap diajak untuk setia di dalam iman, lalu membangun pengharapan yang teguh, membangun pengharapan yang kokoh. Harapan kita, semoga pandemi tetap cepat berlalu dari kehidupan kita ini, dan kita tetap pengharapan bahwa Yesus yang lahir adalah Immanuel, Tuhan beserta kita, menyertai hidup kita, memberikan kedamaian kepada kita dan keluarga kita, bangsa dan masyarakat kita. Amin. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergiranglah hai putri Yerusalem. Lihatlah Rajamu datang, dialah yang kudus dan juru selamat dunia.